puasa ini dalam Al-Quran, kalimat puasa itu siam atau saum. Kalau di dalam bahasa Arab kata siam itu asal katanya soma yasumu sauman atau sawaman. Sementara padanan katanya atau sinonim dalam bahasa Indonesia itu imsak. Ada imsak di situ kan? Nah, bahasa lain dari siam itu bahasa Arabnya imsak. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, imsak itu menahan. Jadi kata saum, bapak-bapak, ibu-ibu dalam Al-Quran cuma 9 kali Allah ulangi. Kata siam atau saum itu 9 kali Allah ulangi dalam Al-Quran. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau bapak nanti cari di Al-Quran agak lama. Tapi coba cari di Google bagi yang bawa HP. Dipastikan cuma 9. Dan kalau kita lihat juga dalam membumikan Al-Quran yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisyihab dan Tafsir Al-Misbah, betul 9 kali itu. Ternyata rahasianya 9 kali Allah ulangi kata-kata siam dan saum itu dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 9 anggota tubuh kita ini yang harus kita puasakan. 9 anggota tubuh yang penting kita puasakan, kita tahan. Yang pertama sekali dari anggota tubuh ini adalah yang paling raja dari segala raja dalam tubuh kita, hati. Nah, ini yang harus kita puasakan teman. Maka sebelum puasa ini hati kita harus kita perbaiki kan? Ya, kita perbaiki. Bagaimana memperbaiki hati itu? Perbaiki hati kalau hatinya sudah hati yang mati itu sulit. Qalbun mayyitun, hati yang mati. Katamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Ini hati ini tidak bisa. Yang harus kita yang harus kita perbaiki itu hati yang sakit ini. Namanya dalam Al-Quran itu qalbun marad, hati yang sakit. Ini biasanya hati orang munafik dan itu paling banyak Pak. Dari ayat 9 sampai ayat 20 surah Al-Baqarah itu berbicara tentang penyakit hati. Nah, penyakit hati itu harus dibersihkan. Membersihkannya enggak pakai daya atau soklin. Dan enggak butuh juga pakai zikrullah. Banyak kan orang sholat di hatinya masih musuh, banyak. Tengok kawan dia iri, tengok kawan buat rumah dia pingsan. Itu kan sudah sholat ya. Tapi ternyata membersihkan hati itu cuma satu dengan sifat su'udzon. Kalau bahasa kitanya husnuzon. Kalau bahasa kitanya berlapang dada, berbaik sangka. Itu aja. Dan tidak mungkin pula kita selamanya senang sama orang. Iya Pak. Nah selamanya kita aja lagi bini di rumah satu bertengkar. Tapi apakah kita setelah bertengkar paling sehari-hari gitu ada? Itu bukti hati kita kan memang bukan berpenyakit. Boleh saja kita tidak suka, tapi jangan ketidaksukaan kita itu berubah jadi dendam dan iri hati. Ini nggak boleh. Ya hari ini Bapak mungkin suka dengan baju warna putih, besok mungkin warna merah. Ya sama seperti itu. Yang mulai gara-gara Bapak tidak suka sama bini, nggak suka sama bini orang, itu nggak benar. Nah, itu lain tuh kan. Ya nggak boleh Pak. Ketidaksukaan karena hati itu kata orang Arab sumiyal qalbu qalban litaqallubi. Dinamakan hati itu dengan hati karena dia sering berubah-ubah, sifatnya berubah-ubah. Nggak selamanya stabil, apalagi kayak hati kita orang-orang awam ini kan. Ini tidak selamanya stabil hati kita. Kenapa? Karena kita nggak seperti Nabi sudah dibersihkan Allah, ya, sudah dibersihkan Allah hatinya. Jadi kalau udah kalau udah berpenyakit itu, ya kita obati hati itu dengan berlapang-lapang dada, berbaik sangka, ikhlas, sabar. Ya? Kata hati dalam Al-Quran itu qalbun. Qallaba yuqallibu inqilaban. Bapak kalau pernah belajar tajwid ada namanya huruf iqlab. Ya,
ikhlas. Itu sama dengan kata korban, Pak. Setiap tanwin dan nun mati berjumpa dengan seluruh huruf hijaiyah. Kadangkala dia izhar, kadangkala idgham, kadangkala dia ikhfa, kadangkala dia iklab. Iklab cuma satu hurufnya, ba. Iklab artinya apa? Menukar, membalikkan. Kalau aslinya membalikkan. Membalikkan suara nun dan tanwin yang berjumpa dengan ba. Harusnya kan min ba'di, tapi karena dia diputar balikkan 180 derajat, mim ba'di. Begitulah hati. Kadang 90 derajat dia berputar, kadang 180, ya biasa. Makanya Bapak, kalau ada seseorang nggak suka sama Bapak kenapa nggak suka sama Bapak? Bapak paham, saya kan manusia biasa, manusiawi, tapi bukan berarti saya dendam dengan Bapak. Gitu aja. Nggak usah kita opini orang nggak suka, itu biasa itu kan. Itulah hati. Tapi jangan sampai sehari ini suka, besok sampai mati pun tak akan ditegur. Ini masalah. Nah, itu masalah, Pak. Berarti hatinya sudah mulai kepada hati yang musuh, kan? Hati yang mayyitun gitu. Nah, ini yang kita bersihkan itu. Maka ini kita puasakan. Rasulullah SAW itu memang puasa. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam akmilu min siyamihi qattun illa fi syahri Ramadan. Tidak aku lihat Nabi itu puasanya yang paling sempurna kecuali puasa Ramadan. Kenapa Nabi itu puasanya bagus sempurna? Nabi itu betul seperti kata Ustaz Reza Wasalama. Nabi itu bukannya air ada air, kurma ada kurma, aju bola Bapak, ada bola bisa tambah gini. Ada wanita itu, Pak. Ada tapi kebetulan ada yang kita buat. Ada di kampung saya itu Pak, waktu saya masih kecil-kecil. Ada kakek-kakek selama bulan puasa itu apa katanya? Kau harus cari di pasar labu siam. Bapak tahu labu siam kan? Kalau direbuskan enak. Selera puasa lah ya. Selama bulan puasa itu setiap hari harus 30 labu siam di selama bulan puasa. Kalau enggak bisa kiamat syukur di rumah. Ada itu kan puasa menyanyi kalau bahasa Melayu ini. Padahal yang dipuasakan itu kan hawa nafsu, kan? Hawa nafsu. Jadi karena hawa nafsu yang dipuasakan, jangan neko-neko. Saya tadi ada rumah, apalah bukan habis selama bulan puasa. Akulah mungkin suami yang paling mudah mengaturnya di dunia ini ketika puasa. Sahur jarang lagi. Paling makan kurma, makan roti, minum teh. Kalau berbuka, habis berbuka minum teh, habis itu makan agak sedikit selesai. Saya paling mudah ngaturnya. Justru orang saya dapat apa yang direpotkannya. Tapi itu nggak suka daging, nggak suka ikan. Justru mudah. Tanyalah istri-istri di luar. Kalau pada saya suaminya bersyukur ya. Ya nggak wajar itu, saya nggak wajar itu Pak. Bukan karena sosok mau main, memang nggak boleh kita. Karena kita yang puasa itu kan nafsu. Karena udah biasa mulai dari pondok. Betul kata orang tua dulu. Allah bisa karena biasa. Coba udah tua baru mau puasa. Ya banyak orang ini memang. Dia tua baru sadar. Cuma mulai muda biasa puasa. Nah ada banyak orang lain. Dia biasa puasa. Nah ini masalahnya kan. Maka hati yang pertama kita puasakan. Hati baru lisan. Nah, lisan ini juga harus kita puasakan ini. 1, 2, 3 hidung cium. Pergi ke pasar apa? Ke pasar kaget cium sana. Nah, jadi jangan seperti itulah puasa. Nah, tengok apa lagi? Naik di atas 1, 2, 3, 4 mata. Nah, ini mata ini masa banyak musuhnya ini. Apalagi kita laki-laki sering kita sampaikan diri. Baru 4, 5 telinga kan. 6 tangan. Malah dia mengetik di medsos kan, baca-baca di medsos kan banyak.
perut, 8 kelamin, 9 kaki. Di dalam kitab Minhajul Abidin itulah anggota yang 9 yang harus dikondisikan ketika puasa.